Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami berbahagia ya Tuhan, di pagi ini kami bisa mendapatkan kembali kesempatan indah bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan pengertian, pemahaman, sehingga kami bisa untuk mampu mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus senang bercerita untuk membantu orang memahami ide-ide besar tentang kerajaan Allah, sukacita yang dibawanya, melalui perumpamaan. Perumpamaan diceritakan sebagai cerita yang sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang sangat-sangat besar. Dan Yesus tahu bahwa setiap orang akan mudah memahami perumpamaan. Mulai dari anak yang paling kecil, remaja, bapak ibu, bahkan juga lansia dapat mengerti pesan dari perumpamaan itu. Kalau kita melihat dalam teks kita ini, Yesus juga memberikan contoh dan cerita melalui perumpamaan yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dalam Lukas pasal 14, Yesus diundang untuk acara sebuah makan malam di rumah seorang Farisi yang sangat terkenal. Banyak orang yang hadir di acara jamuan makan itu. Ada orang-orang penting, ada orang-orang yang punya jabatan, dan juga banyak orang yang berharap untuk menjadi orang penting dan punya jabatan, berlomba-lomba untuk duduk di tempat yang paling depan, tempat yang paling penting, tempat yang paling dianggap terhormat. Ketika para tamu itu duduk dan berlomba mencari tempat yang paling utama, Yesus memperhatikan mereka. Yesus memperhatikan bagaimana para tamu itu memilih tempat duduk yang paling terhormat di meja perjamuan. Lalu Yesus bercerita tentang sebuah kisah. Ia berkata, "Seandainya ada orang yang mengundang kamu ke sebuah pesta perkawinan, janganlah kamu mengambil tempat yang paling terhormat. Seseorang yang mungkin lebih penting dari kamu mungkin telah diundang, dan ketika kemudian tuan rumah melihat tamu itu, dia akan mengajak tamu yang terhormat itu ke tempat paling terhormat, dan mungkin kamu akan diminta untuk mencari tempat yang lain. Mungkin dia akan berkata, 'Tolong berikan tempat ini kepada tamu kami yang sudah datang ini, dan Bapak atau Ibu tolong mengambil tempat yang lain.'" Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita kalau kita menjadi orang itu? Mungkin kita akan merasa kecewa, pasti kita merasa malu, pasti kita akan merasa direndahkan karena kita terpaksa harus mengambil tempat yang lain. Nah, oleh karena itu, ini tidak hanya berlaku di pesta perkawinan, tapi hal ini juga berlaku untuk semua bagian kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau misalnya ada orang-orang yang bersikap merasa paling hebat, atau merasa paling kuat, merasa paling penting, atau ibarat kata kalau sedang di kelas, ada murid-murid, ada gurunya, mungkin ada murid yang merasa saya yang paling pintar di kelas ini, atau dia merasa lebih pintar lagi daripada gurunya. Disinilah kita melihat meskipun kita punya sesuatu potensi, meskipun kita punya suatu kelebihan, tentunya diharapkan melalui perumpamaan ini kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh menyombongkan diri, karena itu akan membuat ada saatnya kita jadi direndahkan. Yesus berkata, ketika ada suatu acara sekalipun, jangan kamu mencari tempat yang terhormat, karena kamu mungkin akan menempati tempat orang lain. Kalau kita tidak mengambil tempat yang sepatutnya milik orang yang lebih terhormat lagi apa yang perlu kita lakukan? Mari kita baca lagi bagaimana perumpamaan ini. Yesus mengajarkan ternyata ketika atau apabila kamu diundang,
Duduklah di tempat yang paling rendah, maka tuan rumah akan menghampirimu. Ketika kamu mencari tempat yang paling tidak penting, tuan rumah justru akan menghampirimu. Dia akan berkata, mari naiklah ke tempat yang lebih baik lagi. Ketika kamu akan dihormati di depan semua tamu lainnya, itu justru akan menjadi lebih baik bagi kita semuanya. Siapapun yang meninggikan dirinya sendiri akan dijatuhkan, dan siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Itu yang dikatakan dalam perumpamaan kita. Apa yang kata Yesus di sini maksudkan melalui perumpamaan ini? Kok kayaknya kedengarannya terbalik ya? Kenapa ada yang meninggikan diri justru direndahkan, ketika ada orang yang merendahkan diri ditinggikan? Ternyata Yesus mau mengajarkan di sini, ketika kita mencoba membuat orang lain berpikir bahwa kita lebih penting daripada orang lain, atau ketika kita punya mindset bahwa kita lebih baik daripada orang lain, maka kita akan direndahkan oleh mereka. Itu di luar kehendak kita. Justru sebaliknya, ketika kita mau menjadi rendah hati, Tuhan yang akan mengangkat kita. Jemaat dikasih Tuhan, apa artinya menjadi rendah hati? Kita di sini belajar tentang rendah hati. Apa yang dia maksudkan dengan rendah hati? Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak berpikir bahwa dirinya lebih penting daripada orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak berpikir bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Bahkan justru mereka berpikir sebaliknya. Mereka melihat orang lain itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Mereka melihat orang lain lebih lagi baik daripada dirinya sendiri. Dan mereka tidak hanya berpikir seperti itu. Mereka juga bersikap, bertindak, berbuat. Memang orang lain itu lebih utama daripada dirinya. Inilah yang dimaksudkan dalam teks kita ini. Yesus mengajarkan, janganlah kita melakukan sesuatu dengan kesombongan. Sebaliknya, bebaskanlah diri kita dari sifat-sifat kesombongan itu. Anggaplah orang lain lebih baik daripada diri kita pribadi. Sulit ya untuk melakukan hal ini? Ya, memang benar. Ada kesulitan. Pasti kita akan merasa sulit sekali untuk bisa rendah hati. Kita suka berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita suka berpikir bahwa kita lebih pintar daripada orang lain. Namun berulang kali dalam Alkitab, Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak suka kita bersikap sombong. Tuhan tidak suka kalau kita punya mindset kita lebih jago, lebih hebat daripada orang lain. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa menjadi sombong adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu, meskipun sulit, meskipun susah bagi kita untuk menjadi rendah hati, tetapi kita punya contoh yang bisa kita teladani. Contoh teladan bagi kita dalam kerendahan hati itu adalah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu mau menunjukkan kepada kita apa artinya mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Yesus itu walaupun dia adalah anak Allah, tetapi dia mau turun ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba yang rendah hati, dan dia mau menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita sudah masuk dalam masa-masa Advent, kita mengenang kembali bagaimana Yesus itu mau merendahkan dirinya, untuk bisa menjadi sama serupa dengan kita manusia, untuk bisa menyelami pengalaman-pengalaman hidup sebagai manusia, tetapi dia memberikan contoh bahwa dia adalah manusia yang rendah hati, yang perlu sekali untuk kita teladani. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita bebaskan diri dari setiap perbuatan sombong, tapi biarlah kita menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Sebaliknya, setiap orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk teladan contoh kerendahan hati yang Kau berikan kepada kami. Tolong Engkau Bapa, Engkau ajari kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami bisa menunjukkan sikap rendah hati dalam setiap lingkungan kami, dalam setiap perbuatan kami. Di setiap kesempatan kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Tak bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku
ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Wow, 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 wow. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu. Kau menebus hidupku, dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan.